Kita di admin Puskesmas Puruk Cahu. Hari ini kita mau membuka aplikasi Keluarga Sehat. Bagaimana cara kita menginput dengan aplikasi terbaru dari Keluarga Sehat 2.0. Jadi pertama-tama teman-teman bisa buka di Google, kita masukkan alamat dari aplikasinya, yaitu Keluarga Sehat, keluargasehat.kemkes.go.id. Jadi untuk aplikasi yang seperti yang lalu kan langsung aja tuh teman-teman buka. Jadi sekarang kita bukanya melalui aplikasi namanya Keluarga Sehat kemkes.go.id. Kita klik enter, kita tunggu. Nah, jadi halaman utamanya aplikasi Keluarga Sehat versi 2.0. Kita klik. Nah, untuk mencarinya kita nggak usah scroll ke bawah, kita langsung klik aja di pojok kanan atas, itu ada tulisannya aplikasi. Ya, kita klik aplikasi, kita tunggu. Kita tunggu ya. Nah, ini aplikasi Keluarga Sehat. Ya, di sini kita pilih provinsi sesuai di tempat kita. Misalnya provinsi Murung Raya kan Kalimantan Tengah ya, jadi kita klik Kalimantan Tengah, kita tunggu ya. Nanti kita akan memasukkan usernya di sini. Teman-teman bisa masukkan nanti usernya, bisa ditanyakan langsung ke admin puskesmasnya atau admin PSPK-nya. Tanyakan usernya dan juga passwordnya. Kita masukin dulu usernya, kemudian passwordnya ya. Jadi di sini usernya itu bukan alamat Gmailnya, tapi nanti ada khusus dari adminnya yang memberikan usernya. Ini khusus untuk penginput ya. Jadi kita masukin, lagi kita masukkan passwordnya, terus kita usernya dimasukin, passwordnya juga dimasukin ya, passwordnya. Kalau misalnya ada tanda seperti ini, berarti teman-teman masih salah dalam memasukkan usernya dan passwordnya. Jadi teman-teman harus perhatikan benar-benar password yang diberikan oleh admin dari aplikasi Keluarga Sehatnya. Jadi nanti betul-betul ditanyakan apakah benar username-nya itu dan passwordnya itu. Kalau misalnya ada sedikit salah di pemasukan username dan aplikasinya, nanti nggak bisa masuk teman-teman ya. Kita save. Oke, ini halaman utamanya, teman-teman bisa lihat di sini tahun aktifnya 2020. Jadi kita memasukkan data tahun 2020. Fitur ada sebelah kiri, nama fiturnya data rumah tangga. Jadi klik ini, kita klik ya, data rumah tangga. Kalau teman-teman lihat data-data ini data-data tahun 2019 yang teman-teman input di tahun 2019. Jadi di sini kelihatan teman-teman yang masih belum lengkap data-datanya. Jadi nanti bisa di misalnya seperti ini baru saya masukkan tadi
itu masih belum lengkap karena sinyalnya agak gangguan. Jadi kalau gangguan sinyal agak susah sih ya untuk menginputnya. Ini bisa misalnya ada incomplete kayak gini, artinya data yang kita input secara online itu belum terisi dengan lengkap yang di dalamnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengedit yang incomplete ini, teman-teman klik di pojok kiri, itu ada tanda plus, diklik itu, terus ada di sini aksi supaya nih siapa kelihatan. Jadi di admin juga nanti, di admin aplikasi keluarga sehat itu juga bisa kelihatan. Misalnya teman-teman di sini incomplete, artinya datanya belum lengkap yang diisi di dalam. Jadi teman-teman harus hati-hati ya untuk pengisian data ini. Di sini ada edit, kemudian hapus. Kita edit ya karena di sini incomplete ya. Jadi kita edit. Nah, karena sinyalnya agak gangguan tadi, jadi saya hanya bisa memasukkan data rumah tangganya itu sampai langkah keempat saja teman-teman. Nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana menginputnya dari awal ya teman-teman ya. Oke, ini sama seperti yang dulu nih. Presdi, kepala keluarganya, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, agama dan aksinya. Ya, misalnya ada yang kurang, teman-teman bisa edit di sini atau hapus, misalnya mau dihapus gitu. Tapi pokoknya inputnya nanti dari awal juga kalau misalnya ngehapus di sini. Nah, kebetulan di sini data yang kita input ada tiga kakak yang ada 3 anggotanya ada 3 yang akan masuk dalam penginputan kita. Jadi kita lanjutkan ya teman-teman untuk biar nanti data incomplete-nya hilang. Oke, kita kembali ke atas ya. Oke, ini fitur yang terbaru teman-teman. Di sini misalnya ya, kadang kan kita di lapangan menemukan ya ada masih anggota keluarga yang belum memiliki nick ya. Jadi biasanya kan kita isi di nicknya itu 999 misalnya kan. Jadi sekarang itu nggak bisa diketik secara manual. Jadi kita klik di fitur di sini namanya cari nick. Kita klik ya cari nick. Nah, misalnya di data teman-teman itu tadi ada nicknya. Jadi teman-teman di sini ketik nomor nicknya, baru cari. Nanti dia langsung terisi semuanya. Jadi teman-teman nggak usah lagi isi tanggal lahirnya, nggak usah, jenis kelaminnya nggak usah, itu langsung karena dia sudah terdaftar di Dukcapilnya ya. Nah, sekarang saya mau mencontohkan untuk contoh kasus yang sering kita temukan di lapangan, yaitu kita tidak punya nomor nicknya. Jadi di sini di bawahnya ada pilihan close, gunakan nick. Ini klik tombol jika ingin menggunakan nick yang dimasukkan tanpa mencari data dari Dukcapil gitu. Itu untuk yang ada nicknya. Tapi kalau misalnya di sini tidak ada nicknya, kita mau memasukkan 99 kan di sini nggak mungkin ya, 999 gitu kan, cari nick ya pasti nggak dapat ya data anggota keluarganya. Kita klik aja nih generate nick. Nah, di sini ada keterangannya teman-teman, buat nick otomatis. Klik tombol ini jika data nick tidak ditemukan. Nah, ini khususnya ya untuk anggota keluarga yang belum punya nick atau nicknya kita belum nggak tahu gitu, karena KTP-nya sama sekali nggak ada misalnya ya. Biasanya kan kita banyak menemukan problem nih ya di lapangan ya. Jadi klik tombol ini jika data nick tidak ditemukan. Nick akan dibuat oleh sistem secara otomatis.
Ini sistemnya sudah keren nih dari aplikasi Keluarga Sehatnya ya, sudah disediakan gitu sesuai dengan problem kita ya. NIK yang dibuat tidak akan terdaftar di Dukcapil. NIK yang dibuat tidak akan terdaftar di Dukcapil dan hanya berlaku di dalam sistem ini saja gitu. Jadi artinya tidak akan ini terdaftar di Dukcapil. Jadi untuk teman-teman yang nomor NIK-nya itu nggak ada ya, di hujan ya, jadi kita klik aja generate NIK. Oke, di sini ada keterangannya, NIK tidak diambil dari Dukcapil ya. NIK akan terbuat ketika sudah mengisi tanggal lahir dan jenis kelamin. Oke, di sini saya akan isi datanya. Kita ketik seperti kita mengetik di aplikasi yang lama nih. Ini kurang lebih aja nih, cuman ada fitur-fitur yang baru. Tanggal lahirnya, hubungannya apa, anak ya, status perkawinan, belum kawin, jenis kelaminnya perempuan, agama, pendidikannya apa, pastinya belum sekolah ya karena masih bayi, 17, 18, masih 2 tahun teman-teman umurnya. Pendidikannya masih belum sekolah, pekerjaannya belum atau tidak bekerja ya, jangan pilih yang lain ya teman-teman. Nah kalau sudah kita rasa, nah ternyata dia ada nomor NIK-nya teman-teman. Ini karena kita nggak tahu tadi kan cari NIK. Nah kita generasi NIK aja, nggak usah kita pencet di sini 99. Jadi kita klik generate NIK, dia langsung muncul. Nanti kita isi namanya, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya. Itu bagi data kakak yang tidak kita tahu nomor KTP-nya ya. Mungkin itu sudah terdaftar di Dukcapil, cuman belum diambil misalnya ya kan, ya otomatis kita yang di lapangan juga nggak tahu ya gitu. Jadi ini sudah terhubung gitu, terdaftar dengan Dukcapilnya. Kalau sudah, kita perhatikan lagi namanya, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, hubungannya, belum kawin, belum sekolah. Kalau sudah serasanya pas, sudah sesuai dengan form yang ada di teman-teman, kita simpan data anggota keluarganya ya, kita simpan. Jangan klik selanjutnya. Nah, sukses, data berhasil disimpan. Oke. Kita cek ya di sini. 1 2 3. Oh ya, kepala, istri, anak. Ini nggak berurutan ya teman-teman ya. Iya. Kita klik selanjutnya. Kita tunggu. Iya. Ini ada isian terbaru lagi teman-teman. Di sini ada, ini sudah diatur ya. Nah, incomplete masih statusnya ya. Kita isi survei aksi kita ya. Untuk kita hilangkan incomplete ini, kita klik isi survei ya, kita klik. Nah ini Risti Leviana, nicknya ini. Terus ada keterangan ini karena yang 99 tadi nggak bisa dimasukin, jadi kita isi tempat tanggal lahirnya aja. Ini sudah diatur di dalam sistemnya, jadi nggak bisa diedit lagi nih. Ini bukan berasal dari Dukcapil katanya ya. Nah ini mereka langsung sistemnya yang mendaftarkan tanggal buldatnya, usia RT. Kita isi sesuai dengan form kita ya. Pertanyaannya masih sama. Ya. Apakah saudara mempunyai kartu jaminan kesehatan atau JKN? Kita isi sesuai dengan form yang ada ya teman-teman.
ya, kemudian tidak, terus ya. Apakah saudara pernah didiagnosis menderita tuberkulosis TB paru? Ini kita nggak jawab asal-asalan ya teman-teman. Ini karena sudah ada formnya, jadi kita isikan sesuai dengan data yang kita punya ya, yang kita sudah data ketuk pintu di rumah masing-masing sesuai dengan wilayah kerja kita. Tidak. Nomor 7, apakah saudara ini tidak? Itu bisa langsung dilihat ya di data kita. Tidak. 10. Ini ya. Apakah dilakukan pengukuran tekanan darah? Misalnya ada dilakukan pengukuran tekanan darah, ya kita klik ya. Ya. Sistoliknya berapa? Sistoliknya di sini 100. Diastoliknya 80. Nah, oke. Selanjutnya misalnya misalnya kalau sudah, kita simpan, kita tunggu. Yeay, data berhasil disimpan. Oke, nah jadi keterangannya berubah di sini. Ini statusnya komplit, berarti data yang kita isi itu sudah selesai gitu, sudah lengkap. Terus ini yang incomplete nih masih harus kita isi datanya, jadi kita isi aja ya. Valencia ya. Catatannya versi ini enggak, versi sesuai dengan formnya ya. Norco tidak semuanya tidak ya. Ini apakah saudara biasa menggunakan antidepresi ya, jadi harus hati-hati ya teman-teman ya, saat kita mengklik ini kita sesuaikan dengan yang ada di form itu, harus hati-hati ya teman-teman, jangan asal-asalan kita klik, nanti IKS nya juga akan mempengaruhi ya. Apakah saudara ini kesehatan JKN? Ya. Apakah saudara merokok? Ya. Apakah saudara biasa buang air ini? Ya. Ya. Ini tidak. Ini tidak. Nomor 8 juga tidak. Nomor 10, kalau misalnya tidak ada dilakukan pengukuran tekanan darah, ya nggak usah aja di klik iya di situ, daripada kita asal-asalan ya. Kita sesuai yang ada di lapangan aja teman-teman. Tidak. Kalau sudah, kalau misalnya kesimpan, nah sudah. Oke, ini sudah semua teman-teman, jadi tulisannya komplit. Oke, proses nilai, kita tinggal klik proses nilai IKS. Nah, jadi kalau teman-teman tadi sudah selesai menginputnya, nanti kita langsung proses, kita lihat IKS nya sehat atau prasehat atau tidak sehat ya teman-teman, jadi kelihatan nanti dari sini. Nah, misalnya teman-teman salah isi itu agak sedikit yang mengubah lah nilai dari sininya, jadi harus teliti ya teman-teman. Kita klik proses nilai IKS. Data IKS sedang diproses, silahkan tunggu beberapa menit. Oke. Nah, dia langsung kembali teman-teman, langsung kembali ke halaman utama di tempat kita menambah ini tadi. Nah, ini langsung kelihatan teman-teman, ini nomor 2 kan tadi. Nah, nomor 2, nomor urut bank 155, urut keluarga 1, tanggal survei 1 bulan 1 2020, nama keluarga,
ini langsung kelihatan. Jadi teman-teman yang buat yang incomplete ini artinya belum lengkap ya datanya, jadi harus diisi ini. Oke, jadi gimana nih kalau teman-teman misalnya ada yang nggak mengerti atau misalnya tutorialnya ada kecepatan, teman-teman bisa nanti tanya langsung dengan admin puskesmasnya ya.